Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Christopher Sadiono, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah visualisasi data dan informasi di jurusan S1 Akuntansi Universitas Subang atau Unisbank. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Gopal Budianto, dengan NIM 23.05.52.705 dan teman saya. Saya Cecilia Sukito dengan NIM 2105523005. Saya Ervina Ardianti, NIM 2105523026. Saya Kadang Tri Subagio dengan NIM 2305527010. Ya, kami akan menjelaskan hasil tugas kami, yaitu pembuatan dashboard untuk perusahaan terkait data, supply chain, dan freight analytics. Di sini data perusahaan yang kami ambil adalah tentang supply chain and freight atau perusahaan tentang pemasok dan pengiriman. Jadi kami akan memperlihatkan kinerja perusahaan melalui dashboard tersebut yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengapa dashboard ini dibuat. Yaitu karena dunia yang semakin didorong oleh berbagai macam data, ketersediaan cara dalam mengakses untuk melihat dan memahami data menjadi penting. Pada saat inilah visualisasi data dan informasi berguna, dengan tujuan menjadikan data lebih mudah diakses dan dipahami. Visualisasi data dalam bentuk dashboard adalah alat yang tepat digunakan untuk menganalisis dan berbagi informasi. Dalam kesempatan ini, kelompok kami membuat dashboard dengan data supply chain and freight analytics. Data ini membahas analisis rantai pasokan dan pengiriman untuk memantau berbagai metrik kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan, pengiriman, dan biaya dalam suatu perusahaan logistik. Dashboard ini membantu dalam mengidentifikasi tren, mengelola biaya, dan mengoptimalkan operasi logistik. Selanjutnya, apa saja yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan dapat memantau perkembangan pendapatan dan biaya dalam operasional supply chain. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan dapat memantau efektivitas dan efisiensi setiap driver. Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan dapat memantau kontribusi setiap jenis truk terhadap pendapatan dan biaya operasional. Yang terakhir, bagaimana cara perusahaan dapat memantau jenis barang muatan yang berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Melanjutkan presentasi dari Mbak Cecil, atas pertanyaan-pertanyaan tadi, kami membuat jawaban berdasarkan olahan data. Jadi untuk kinerja perusahaan, kami melakukan perbandingan atau membandingkan pertumbuhan pendapatan dan biaya dalam bentuk visual grafik dalam time frame atau bulanan, gitu, seperti misalnya Januari, Februari, sampai Maret, sampai April, dan seterusnya. Kemudian untuk menilai efektivitas dan efisiensi driver atau kinerja driver atau pengemudi secara umum, kami menilai berdasarkan data biaya dan jarak tempuh. Contoh biaya adalah biaya rates atau biaya driver itu sendiri. Kemudian seberapa jauh jarak tempuh pengiriman yang telah yang bersangkutan lalui. Kemudian untuk pemanfaatan truk tersebut, efisiensinya kami lihat berdasarkan biaya maintenance cost. Utamanya adalah biaya insurance atau biaya asuransi, kemudian biaya bensin atau bahan bakar, diesel seperti itu, dan lain-lain. Kemudian poin terakhir adalah kami membandingkan capaian pendapatan masing-masing produk dalam perusahaan supply chain untuk mengetahui kontribusi pendapatannya. Dinilai dari besarnya biaya. Sebagai contoh adalah biaya warehousing atau biaya gudang ketika menyimpan produk tertentu seberapa mahal biayanya. Untuk mengetahui barang mana yang paling mahal sehingga kontribusi pendapatannya rendah. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian dashboard pada Excel. Yang pertama, di sini terdapat bagian laba perusahaan yang menunjukkan progres laba perusahaan sampai dengan saat ini. Kemudian di sebelahnya terdapat pembagian antara pelanggan tetap dengan pelanggan yang baru. Kemudian di sebelahnya terdapat grafik yang menunjukkan laba serta pendapatan dan biaya dalam setiap bulannya, sehingga pengguna dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan setiap bulannya. Kemudian, apabila pengguna ingin mengetahui kinerja setiap bulan dengan secara lebih rinci, terdapat slicer yang memudahkan pengguna untuk mengetahui kinerja setiap bulan atau dalam rentang waktu yang diinginkan. Kemudian apabila pengguna ingin mengetahui efektivitas atau efisiensi dari driver, terdapat slicer yang membagi ke dalam 4 driver yang ada untuk mengetahui bagaimana kinerja masing-masing driver. Dan biasanya dihubungkan juga dengan biaya-biaya yang keluar dari
driver tersebut seperti gaji maupun pengeluaran lainnya. Kemudian terhadap truk juga disediakan slicer untuk pengguna mengetahui bagaimana kinerja dan efisiensi dari sebuah truk yang biasanya dihubungkan dengan pengeluaran-pengeluaran truk seperti asuransi, bensin atau bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat slicer berupa barang muatan apa yang dikirim oleh perusahaan untuk mengetahui jenis barang muatan yang paling berkontribusi terhadap laba bagi perusahaan. Biasanya juga dikaitkan dengan biaya-biaya pengiriman atau biaya-biaya pengangkutan seperti biaya gudang, kemudian perbaikan, dan biaya lainnya. Hasil akhir dari pengolahan dashboard yaitu yang pertama, perusahaan dapat memantau laba perusahaan dalam setahun, yaitu $264.193 dengan laba tertinggi yaitu pada bulan Juli sekitar $61.991 dan terendah yaitu pada bulan Maret sekitar $9.472. Lalu perusahaan dapat memantau driver yang paling efisien yaitu Jean Bartholomew dengan kontribusi laba yang tertinggi dengan pengeluaran yang terendah dan menghasilkan rasio kontribusi laba yang tertinggi yaitu sekitar 13,6. Lalu truk yang paling efisien yaitu Ram ProMaster dengan jarak tempuh yang paling tinggi, namun biaya bensin dan perawatannya yang paling rendah. Hal tersebut dapat menghasilkan laba yang besar bagi perusahaan. Lalu ada jenis muatan barang yang paling menguntungkan perusahaan, yaitu pasir, karena menghasilkan laba tertinggi sekitar $68.118 dan dengan biaya angkut terendah yaitu $5.063. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan dashboard pada perusahaan supply chain and freight itu sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam rangka memantau kinerja serta operasional perusahaan guna untuk memaksimumkan laba yang diperoleh perusahaan. Telah usai penjelasan dari kami terkait dashboard yang telah kami buat. Atas kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.